Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Ayo semangat, siap mengikuti pelajaran hari ini. Tema 4, subtema 2, Bahasa Indonesia dengan materi penyajian informasi penting, teks eksplanasi. Siapkan peralatan tulismu untuk mencatat hal-hal penting dalam video pembelajaran ini. Ayo belajar bersama. Informasi penting dalam bacaan. Setiap bacaan terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memuat informasi penting. Informasi penting disebut juga ide pokok atau gagasan. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama biasanya berada di awal paragraf, di akhir paragraf, ataupun di awal dan di akhir paragraf. Setiap paragraf tersusun atas kalimat-kalimat. Setiap kalimat tersusun atas kosakata. Kosakata tersebut ada yang memiliki padanan kata. Selain itu, ada kosakata yang memiliki lawan kata. Apa ya? Nah, istilahnya disebut sinonim, yaitu kata yang memiliki arti sama atau padan kata. Contoh ketika, saat, melihat sama dengan menonton. Sedangkan istilah yang kedua yaitu antonim, yaitu kata yang memiliki arti saling berlawanan satu sama lain atau lawan kata. Contohnya jauh lawannya dekat, bersih lawannya kotor. Selanjutnya, penemuan informasi penting. Teks eksplanasi adalah teks yang membahas tentang mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan lainnya dapat terjadi. Teks eksplanasi berisi penjelasan-penjelasan yang tersusun atas beberapa paragraf yang di dalamnya terdapat informasi penting. Struktur teks eksplanasi masih ingat kan? Yaitu terdiri atas pernyataan umum, deret penjelas, dan kesimpulan. Informasi penting dapat ditemukan melalui ide pokok. Ide pokok merupakan ide pembentuk paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Informasi yang ditemukan dalam teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Dengan peta pikiran, informasi penting dalam bacaan dapat dipahami dengan mudah. Masih ingat kan bentuk peta pikiran? Tentu masih ingat. Selanjutnya, penemuan informasi penting. Selain melalui ide pokok, informasi penting dapat ditemukan menggunakan kalimat tanya. Dengan membuat kalimat tanya dari kata tanya adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Masih ingat juga kan apa fungsi dari kata tanya yang tergabung dalam adik Simba? Tentu kalian ingat. Nah, sebelum menjawab pertanyaannya atau membuat pertanyaan, ayo perhatikan. Apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah jenis kalimat yang disampaikan untuk mendapatkan jawaban dari orang lain, baik berupa penjelasan, pernyataan, maupun informasi. Kalimat tanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kalimat tanya diawali kata tanya, seperti adik Simba atau 5W plus 1H. Kalimat tanya yang tidak diawali kata tanya tapi diakhiri imbuhan kan, kah. Nah, bagaimana contohnya ya? Seperti ini, kamu sudah belajar kan?
Nomor 2, kalimat tanya diakhiri tanda tanya. 3, kalimat tanya bersifat menggali informasi. 4, kalimat tanya menggunakan bahasa yang baik dan benar. Penemuan informasi penting. Ada 2 cara ya untuk menemukan informasi penting dalam bacaan. 1, menemukan informasi penting di dalam kalimat utama di setiap paragraf dalam bacaan yang memuat ide pokok. Bagaimana ya cara menemukan informasi penting dari kalimat utama yang termuat ide pokok? Caranya yaitu 1, baca dulu judulnya dan pahami teks bacaan setiap paragraf untuk mengetahui isi bacaan. Gunakan membaca secara intensif ya, secara urut, runtut, dan seksama. 2, temukan kalimat utama untuk mengetahui gagasan pokok dalam setiap paragraf. 3, catat gagasan pokok yang sudah ditemukan untuk menemukan informasi penting dalam setiap paragraf. Bagaimana? Tentu kalian bisa menemukan informasi penting di dalam kalimat utama. Cara yang kedua yaitu menemukan informasi penting dengan membuat daftar pertanyaan dari setiap paragraf dalam sebuah bacaan. Bagaimana ya caranya? Nah, ini caranya. 1, baca dulu judulnya. Setelah itu baca paragrafnya. Lalu pahami teks bacaan setiap paragraf untuk mengetahui isi bacaan. Kedua, temukan kalimat utama untuk mengetahui gagasan pokok dalam setiap paragraf. Kalian tandai ya. Setelah itu buat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf sehingga memudahkan dalam menemukan informasi dalam bacaan. Nah, itu tadi 2 cara untuk menemukan informasi penting. Penyajian informasi dengan kosakata baku. Informasi penting yang telah ditemukan dapat disajikan dalam bentuk paragraf baru. Paragraf harus disusun menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kosakata baku merupakan kata yang sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Sedangkan kalimat efektif adalah kalimat yang disusun mengikuti kaidah kebahasaan. Ini contoh dari kosakata baku, kosakata tidak bakunya, dan artinya. Yang pertama, nasihat. Nah, itu kosakata baku. Kosakata tidak baku yaitu nasihat. Artinya apa ya? Anjuran, petunjuk, peringatan, teguran yang baik ya. Kosakata baku yang kedua contohnya degradasi. Kosakata tidak bakunya yaitu degradasi. Artinya apa ya? Yaitu kemunduran, kemerosotan, penurunan. Berikut kalimat tidak efektif. 1, sangat beruntung sekali nasib orang itu. Nah, alasan tidak efektif kenapa? Itu kata sangat. Ada pemborosan kata. Menjadi kalimat efektif seperti ini. Beruntung sekali nasib orang itu. Jadi sangatnya dihilangkan saja. Kalimat tidak efektif yang kedua yaitu adanya ventilasi udara dapat memberikan pergantian udara sekaligus cahaya. Alasan tidak efektif? Ya, kata cahaya itu kata tidak baku. Jadi alasan tidak efektifnya adalah penggunaan kosakata tidak baku. Agar menjadi efektif, kata tidak bakunya diganti menjadi kata baku. Kalimatnya seperti ini. Adanya ventilasi udara dapat memberikan pergantian udara sekaligus cahaya. Bagaimana? Mudah kan untuk dimengerti dan dipahami? Baik, perhatikan bacaan berikut. Bacalah dengan seksama teks eksplanasi berikut. Kalian dengar ya. Ada banyak alasan yang membuat kita harus menghemat energi, khususnya listrik.
Dengan menghemat listrik kita mendapat banyak manfaat, mulai dari manfaat lingkungan hingga finansial. Penghematan energi dapat menyelamatkan nyawa dan mengurangi biaya untuk masalah kesehatan karena polusi udara. Dalam sebuah riset, peneliti menerapkan 3 model yang banyak dipakai untuk menghitung emisi pembangkit listrik, kualitas udara, dan kematian manusia ketika penggunaan energi sangat tinggi. Setelah 3 bulan, para peneliti menemukan peningkatan efisiensi energi 12% selama musim panas akan mengurangi paparan polusi udara. Dari data menyatakan bahwa udara yang bersih akan menyelamatkan 475 nyawa manusia setiap tahun dan menghemat biaya. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menemukan 9 dari 10 orang menghirup udara yang mengandung polutan tinggi. Riset tersebut juga mengungkapkan bahwa polusi udara membunuh sekitar 7 juta orang di seluruh dunia setiap tahun. Berdasarkan laporan tersebut, polusi udara yang disebabkan oleh emisi dari pembangkit listrik berdampak buruk bagi kesehatan. Polusi udara ini berkontribusi pada timbulnya serangan asma dan penyakit pernapasan lainnya pada populasi rentan. Melalui penelitian ini dapat ditingkatkan tindakan yang mampu mengatasi masalah udara dan penggunaan energi secara bijak. Ayo kita temukan informasi penting. Paragraf ke-1 yaitu penghematan energi dapat menyelamatkan nyawa dan mengurangi biaya untuk masalah kesehatan. Paragraf kedua, informasi pentingnya yaitu hasil riset digunakan untuk menghitung emisi, kualitas udara, dan kematian manusia ketika penggunaan energi. Paragraf ketiga, hasil riset menyatakan bahwa udara bersih menyelamatkan nyawa dan menghemat energi. Itu informasi pentingnya. Sedangkan paragraf keempat, informasi pentingnya yaitu polusi udara dari emisi pembangkit listrik berdampak buruk bagi kesehatan. Nah, ini dibentuk peta pikiran. Judulnya kita tulis dulu. Hemat energi, tingkatkan kesehatan. Setelah itu dibuat diagram, ditarik garis. Informasi penting yang pertama kita letakkan. Informasi penting yang kedua kita buat. Informasi penting yang ketiga disisipkan. Informasi penting yang keempat dituliskan di sini. Inilah peta pikiran yang sudah dibuat berdasarkan informasi penting. Selanjutnya, berdasarkan bacaan teks eksplanasi, kita udal struktur teks eksplanasinya. Paragraf yang pertama sudah jelas ya, itu termasuk pernyataan umum. Sedangkan paragraf kedua, ketiga itu termasuk deret penjelas. Sedangkan paragraf keempat yaitu kesimpulan. Nah, apabila informasi penting tadi dirangkai menjadi paragraf baru, bagaimana ya? Ingat, kosakata baku dan kalimat efektif. Untuk membuat paragraf baru, gunakan ya. Contohnya seperti ini. Penghematan energi dapat menyelamatkan nyawa dan mengurangi biaya untuk masalah kesehatan. Hasil tersebut dapat dilihat dari hasil riset untuk menghitung emisi, kualitas udara, dan kematian manusia ketika menggunakan energi. Riset tersebut menunjukkan bahwa udara bersih dapat menyelamatkan nyawa dan menghemat energi. Riset menunjukkan polusi udara dan emisi pembangkit listrik berdampak buruk bagi kesehatan. Ingat ya, dalam membuat paragraf baru berupa kesimpulan, gunakan kosakata baku dan kalimat efektif agar mudah dimengerti bagi pembaca. Ayo, sekali lagi kita cermati paragraf berikut. Globalisasi
Globalisasi adalah hubungan sosial antar penduduk di dunia yang menghubungkan serentetan peristiwa timbal balik hingga meluas ke seluruh dunia. Globalisasi membuat penyebaran produk dan budaya negara lain lebih mudah masuk ke dalam negeri. Penyebaran tersebut membuat budaya lokal makin luntur tergeser dengan budaya baru. Begitu pula dengan produk lokal. Masuknya produk luar negeri dapat menggeser produk dalam negeri dan merugikan pengusaha lokal. Untuk mengatasi hal tersebut, kita harus lebih mencintai budaya dan produk dalam negeri. Ayo kita buat kalimat tanya dengan kata tanya apa? Apa dampak dari adanya globalisasi? Kata tanya apa lagi? Apa akibatnya jika produk luar negeri menggeser produk dalam negeri? Kata tanya yang ketiga, bagaimana cara agar budaya dan produk lokal tidak tergeser oleh budaya dan produk luar negeri? Setelah itu, kita buat peta pikiran jawaban dari pertanyaan yang tadi. Peta pikirannya sebagai berikut. Globalisasi, judulnya ditulis dulu. Setelah itu dibuat diagram, ditarik garis menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu dampak globalisasi membuat budaya dan produk luar negeri lebih mudah masuk ke dalam negeri. Akibat masuknya budaya dan produk luar negeri ke dalam negeri dapat menggeser budaya dan produk dalam negeri serta merugikan pengusaha lokal. Selanjutnya, cara mengatasi masuknya budaya dan produk luar negeri ke dalam negeri adalah dengan lebih mencintai budaya dan produk dalam negeri. Paragraf tadi bisa kita temukan struktur teks eksplanasinya. Ingat, paragraf bisa membuat 3 sekaligus struktur teks eksplanasi dalam satu paragraf. Berarti setiap kalimatnya itu bisa masuk dalam pernyataan umum, masuk dalam deret penjelas, dan masuk dalam kesimpulan. Berdasarkan paragraf tadi, pernyataan umum ada di kalimat ke-1, deret penjelas ada di kalimat ke-2, 3, 4, 5. Sedangkan kesimpulan ada di kalimat ke-6. Baik anak-anak, semoga kalian bisa memahami materi bahasa Indonesia penyajian informasi penting teks eksplanasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.